kembali lagi bersama saya, Gita Rosmayanti di Bincang Muda, bicara kreativitas anak muda. Nah, Bincang Muda kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget tentunya. Kenalin dulu dong Kak Teguh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Teguh Ar-Rosyid. Saya dari jurusan Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Untirta. Halo Kak Teguh. Halo. Gimana nih kabarnya? Sangat luar biasa. Baik. Luar biasa, baik ya. Tadi perjalanan ke sini gimana tuh Kak? Perjalanan ke sini karena cuacanya panas ya, tapi karena mau ngobrol sama Kak Gita nih, jadi semangat gitu. Baik. Nah, untuk saat ini, aktivitas atau kegiatan apa sih yang Kak Teguh jalanin? Ya, selain tadi saya menjadi mahasiswa, saya juga petani. Saya petani dan juga saya pengelola UMKM, jadi saya bisa disebut pengusaha lah gitu. Pengusaha. Usahanya di bidang apa tuh Kak? Tentu saja sesuai dengan jurusan yang saya geluti, yaitu jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Saya bergelut di usaha di bidang pertanian. Oh, berarti kalau di bidang pertanian tentang budidaya ya? Kalau Iya, boleh betul. tahu budidaya apa tuh? Saya budidaya macam-macam sih. Salah satu komoditas yang saya budidayakan yaitu bunga telang. Kalau boleh tahu kenapa nih ngambil bisnis tentang bunga telang? Karena bunga telang ini sebagai solusi dari permasalahan kesehatan masyarakat hari ini. Apa aja tuh solusi-solusi yang bisa dia dapatkan? Nah, kenapa bisa disebut seperti itu? Karena bunga telang ini mengandung bioaktif yang bisa menyehatkan tubuh manusia, mulai dari remaja sampai lansia. Untuk remaja dia bisa melancarkan datang bulan, mencerahkan mata, mengatasi insomnia, dan banyak lainnya. Dan untuk lansia dia untuk bisa menurunkan gula darah, menyehatkan jantung, dan banyak lainnya. Oh, berarti banyak banget ya manfaatnya ya untuk Sobat Ubi semua kalau misalkan mengkonsumsi dari bunga telang tersebut. Nah, udah ngebicarain bunga telang nih, berarti untuk bunga telang sendiri dikonsumsinya dengan cara gimana tuh? Nah, ini macam-macam nih. Saya punya produk untuk bunga telang ini, ada yang teh celup, ada yang teh tubruk, ada yang ready to drink, yang botol ini. Dan satu nih saya lupa, udah disiapin tadi. Sebelum kesini saya bawa jamu telang yang sedang saya. Ada varian jamu Ya, telang. jadi tadi semua segmentasi pasarnya itu masuk, ke remaja, dewasa sampai orang tua itu masuk dengan berbagai macam produk yang saya olah ini gitu. Oke, berarti kalau misalkan ini kita cobain dulu boleh kali ya? Boleh dong, kita bareng-bareng ya. Ya. Oke. Ini dari variasi Yang ready to drink. ready to drink. Kita minum ya. Gimana? Beda juga ya rasanya? Ya. Ini Kayak- yang premium nih. Oh, Premium, ada yang premium. bedanya sama yang kemasan teh dan tubruk? Karena ini udah ada pemanisnya. Pemanisnya itu kita pakai gula stevia. Gula stevia itu 0 kalori. C6H12O6-nya, glukosanya itu sangat rendah. Berbeda dengan gula pasir pada umumnya. Jadi aman untuk yang memiliki gula darah tinggi atau orang yang pengen diet dan sebagainya. Jadi aman, safe. Nah, ngebicarain soal usaha terkait bunga telang nih ya. Kak Teguh ini gagasan atau idenya karena apa gitu? Ya, usaha saya ini udah berjalan 3 tahun ya, dari 2020, dari masa pandemi. Tadi karena saya ingin punya produk sebagai solusi dari permasalahan kesehatan, maka dari itu, ini pada masa pandemi itu, bunga telang ini bisa menjawab, yaitu kita harus yang namanya punya anti kebal atau antioksidan tubuh yang bagus. Nah, bunga telang ini punya antosianin namanya. Antosianin ini memiliki antioksidan tinggi, yaitu untuk kekebalan tubuh di masa pandemi tadi. Oke, jadi berawal karena masa pandemi, akhirnya sampai sekarang masih berjalan. Karena manfaatnya juga sangat berguna banget buat teman-teman semua yang untuk yang mengkonsumsi gitu ya. Jadi Kak Teguh, terkait usaha ini, apakah di lingkungan membudidaya bunga telang atau ada yang lain? Untuk di lingkungan saya, itu cuman saya yang budidaya bunga telang. Karena ya bisa disebut juga saya petani pertama di Provinsi Banten ini untuk membudidayakan bunga telang khusus. Tapi kalau yang nanam itu banyak, tiap rumah itu
orang tuh untuk halaman, untuk jadi tanaman hias itu banyak yang nanam bunga telang, tapi untuk membudidayakan itu baru saya. Nah Kak, tadi udah ngebicarain soal tentang budidaya bunga telang di lingkungan rumah. Nah, gimana tanggapan orang tua? Orang tua saya alhamdulillah sangat mendukung. Mendukung selagi ini hal yang positif dilakukan. Mendukung tidak liberal ya orang tua saya, mendukung dengan support, dengan hayolah ada minta pandangan dan sebagainya, itu orang tua terus mendukung gitu. Seperti itu sih orang tua saya. Berarti dukungannya dalam hal support gitu ya, betul. Untuk berkecimpung di dunia usaha ini, orang tua ada ikut andil juga nggak? Andilnya berupa saran masukan ya, saran masukan. Ini harus kayak gini, jangan seperti ini karena seperti ini tuh untuk masyarakat itu tidak baik dan sebagainya. Jadi berupa masukan. Nah ini kan usahanya terkait budidaya ya, masuknya ke dunia pertanian banget. Apakah dari orang tua Kak Teguh ini latar belakangnya dari petani juga? Untuk orang tua, bapak saya itu bukan dari seorang petani dan ibu saya juga bukan seorang petani. Bapak saya itu bergelut di bidang usaha bis beton dan ibu saya seorang guru. Oke, berarti ini atas keinginan sendiri juga ya? Iya, betul. Nah Kak, terkait usaha bunga telang ini kan udah dari tahun 2020 ya, berarti sekarang udah mencapai hampir 3 tahunan yang dijalanin gitu kan. Hal apa aja sih yang sudah dicapai oleh Kak Teguh gitu? Ya, saya masuk ke Untirta ini kan bulan September 2020. Saya ikut ada namanya lomba ide bisnis tuh. Di 3 minggu masuk kuliah, dan alhamdulillah saya lomba ide bisnis itu saya juara 1. Nah setelah itu saya ikut juga kompetisi bisnis, saya juga gabung sama teman-teman IPB sama ITB, ikut lomba juga di luar universitas dan juga dapat gitu. Saya ikut pertukaran mahasiswa merdeka ke Unhas, ke Sulawesi Selatan. Di situ saya juga bawa produk, di situ saya mendapatkan pasar teman-teman Nusantara tuh. Dari situ produk saya bisa ke Aceh, ke Surabaya, jadi hampir seluruh Indonesia tuh produk saya sudah gitu, kalah yang punyanya gitu. Selanjutnya saya juga kemarin tahun yang lalu ikut namanya KKB, Karya Kreatif Banten, yang diadakan oleh Bank Indonesia Banten, yang kebetulan saya jadi UMKM terkreatif seprovinsi Banten. Selanjutnya saya juga tahun yang lalu ikut Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Saya mahasiswa berprestasi Fakultas Pertanian, mewakili Fakultas Pertanian, yang selanjutnya Pilmapres se-universitas gitu. Dan alhamdulillah saya juga udah diliput sama TV nasional seperti SCTV, Global TV, media-media digital dan sebagainya gitu. Seperti itu. Oke, berarti selain prestasinya di bidang akademik gitu kan, nah di bidang perlombaan juga sudah mengikuti banyak gitu ya Kak ya. Berapa, ya? Yang sudah diraihnya juga banyak juga. Nah untuk jangka panjangnya nih Kak ke depannya, apakah dari prestasi yang sudah dicapai ini sampai segini saja atau ada langkah-langkah yang mau diraih juga nih? Tentu saja ya, yang sudah diraih itu sebagai bahan bakar. Sebagai bahan bakar untuk kita terus melaju mengarungi perjalanan hidup ini gitu. Bekal yang mana pencapaian-pencapaian ke depan tuh menjadi doa agar kita itu harus bisa lebih baik daripada esok, itu harus lebih baik daripada hari ini gitu. Saya ingin lebih mengembangkan usaha, kebermanfaatan untuk banyak orang bisa dirasakan, ekonomi tetangga masyarakat khususnya di desa saya itu lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat bumi akan tercapai pada nantinya. Amin. Nah, segini kerennya gitu ya sosok Kak Teguh nih ya. Di balik dari Kak Teguh ini ada siapa sih yang support gitu? Saya ini namanya punya emas di rumah. Punya emas tuh, saya punya ibu yang selalu mendoakan, ibu yang selalu mensupport. Saya punya bapak yang selalu ajak berdebat, berdiskusi ketat mengenai apa yang harus dilakukan besok. Ada acara ini, saya minta pendapat, masukan. Saya adu argumen lah. Saya punya hal demikian. Saya punya kakak di rumah yang mensupport. Jadi tidak ada yang bersinggungan yang dan sebagainya. Di rumah itu sangat sama-sama saling support, mendukung sangat mendukung, sangat mendukung penuh apa yang saya lakukan hari ini dan ke depannya. Selain keluarga itu? Tentu saja saya punya saudara, kerabat, tetangga yang support juga gitu. Yang mana ketika saya mencoba hal inovasi di bidang pertanian, saya tidak digunjingkan atau saya tidak
omongan lah gitu sama tetangga, melainkan saya disupport juga, ayo semangat Teguh dan lain sebagainya gitu. Begitupun saudara selalu memberikan semangat berupa motivasi gitu ya. Alhamdulillah saya memiliki support system yang saya rasakan itu baik. Berarti keluarga udah sangat harmonis banget untuk dukungan buat Kak Teguhnya ya. Kalau untuk di dalam kampus sendiri gimana? Nah, untuk di dalam kampus kebetulan saya ikut organisasi ya. Saya 2 periode di organisasi di Himpunan Mahasiswa Agronomi Agroekoteknologi. Saya 2 periode. Saya terakhir menjadi Sekretaris Direktorat Budidaya dan UKM Fakultas UKM Pecinta Tanaman. Saya di 2 periode juga. Terakhir saya jadi Kepala Divisi Keilmuan. Nah, di situ teman-teman juga sangat mensupport, sangat mendukung gitu. Ayo gue kembangkan, teman-teman juga suka bantu promosi dan suka teman juga jadi ada yang pernah jadi reseller juga gitu. Jadi support lah. Terlebih saya bidangnya itu ya bidang budidaya sesuai gitu dengan yang saya kerjakan di rumah. Divisinya ya. Divisinya juga sesuai gitu dan saya bisa meresonansi. Ayo bertani, ayo semangat ke teman-teman gitu. Berusaha di bidang pertanian gitu. Ya seperti itu. Jadi dari fakultas juga mendukung. Saya sering ngobrol dengan wakil dekan, saya sering ngobrol dengan sekjur, kajur, saya sering ngobrol dengan dosen pembimbing. Saya juga pernah ngobrol sama rektor di bidang usaha ini gitu. Jadi ya saya juga pernah disupport juga, langsung dibuatkan video promosi dengan wakil rektor 3 gitu. Dan alhamdulillah sih universitas mendukung gitu ya. Berarti ini saya juga termasuk mendukung support Kak Teguh banget ya. Sangat mendukung. Dari lingkungan keluarga sudah, dari lingkungan kampus sudah. Nah, lingkungan yang agak luas sedikit nih ya di daerah Pandeglang sendiri bagaimana nih Kak? Karena kan domisili Kakak dari Pandeglang ya, gitu ya. Betul. Untuk Kabupaten Pandeglang ya, yang jelas saya beruntung ya, bersyukur berada di Pandeglang. Terutama saya di bawah naungan Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Yang mana saya ya beberapa kali ada event, saya meminta rekomendasi dari Dinas Kabupaten. Alhamdulillah saya diberikan surat rekomendasi tersebut gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya banyak acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian untuk meresonansi semangat bertani ke kaula muda seperti workshop dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sedikit kepo nih saya terkait yang sedang dipakai sama Kak Teguh sendiri. Nah, ini belum kita tanya-tanya juga ya. Ini ada tulisan Ambasador Agrikultur gitu. Nah, ini apakah bagian dari agrikulturnya apa bagaimana itu? Tolong dijelaskan. Jadi kebetulan saya ini salah satu nomine, 70 nomine Young Ambassador Agriculture dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang mana pesertanya itu yang daftar kurang lebih 1051 seluruh Indonesia, yang mana disaring menjadi 90 peserta. 2 minggu yang lalu kami diadakan bootcamp di Depok selama 6 hari. Dari 90 yang hadir dikerucutkan lagi jadi 70. Nah, yang mana kami ini setelah dipulangkan dari Depok, dari Kementerian Pertanian, kami ini diberi tugas bagaimana caranya kita bisa meresonansi semangat bertani ke teman-teman muda gitu. Agar mana ya regenerasi petani ke depannya itu semakin baik lagi gitu ya. Dan salah satu saya meresonansi petani kaula muda itu hari ini acara di podcast hari ini gitu ya. Keren banget ya Kak Teguh ya. Kita tepuk tangan dulu dong ini. Selain berprestasi di bidang pertanian juga, ini sangat diwadahi banget sama kementerian gitu kan, sebagai menjadi Young Ambassador gitu. Iya. Nah, ini buat motivasi teman-teman semua yang lagi nonton gitu kan. Ada nggak sih hal yang mau disampaikan gitu? Jadi teman-teman, terkhusus teman-teman yang ada di Fakultas Pertanian ya teman saya, dan nggak harus di Fakultas Pertanian, yuk mulai bertani teman-teman. Kita itu hari ini hanya tahu konsumsi, tanpa tahu dari mana itu mie, dari mana itu roti, dari mana itu nasi. Yuk mulai bertani, karena kedaulatan pangan negeri ini tergantung ada di petani. Kita kalau terus-terusan konsumsi tanpa tahu dari mana asal bahan bakunya, kedaulatan pangan tuh terancam gitu. Karena bahan baku roti, bahan baku mie itu impor. Betul, belum ada di kita sendiri. Ya. Jadi ayo bertani yuk teman-teman, karena bertani itu tidak hanya kotor. Bertani itu sehat. Bertani itu mensejahterakan. Bertani itu berkah. Nah, Kak Teguh, untuk mendapatkan produknya gimana sih?
Ya, produk saya ini tersedia secara offline dan online ya. Oke, di mana Untuk tuh? offline bisa datang ke alamat saya yaitu Kampung Curugaru, Desa Kadunglo, Kecamatan Kadorejo, Kabupaten Pandeglang, dari kampus Pakupaten kurang lebih 33 Tempat kilo. produksinya? Tempat produksi dan kebetulan view-nya juga bagus sana. Melihat Gunung Karang, Gunung Losari, Pegunungan Bogor itu kelihatan. Dan jika ingin beli Memesan online, itu bisa di Shopee. Shopee-nya itu namanya bumi.teduh. Nah, bisa juga di Instagram via di DM, yaitu nama Instagramnya itu bumi_teduh. Jadi secara online dan offline. Dan kedepannya teman-teman kalau mau beli itu bisa di Untirta Mart yang ada di kampus Ciwaru. FKIP Ciwaru. Kampus FKIP Ciwaru. Teman-teman bisa beli di sana. Jangan lupa dibeli ya teman-teman. Nah Sobat Ubis, untuk kuis saat ini pertanyaannya apa Kak? Jadi saya mau tanya, produk bunga telang ini di Untirta bisa dibeli di mana sih? Oke, teman-teman Sobat Ubis, jangan lupa komen di bawah sini dan jangan lupa follow @bengkel_sepatu_srg, @upbk_untirta, dan @untirta kita. Halo teman-teman, mohon bantuannya, mohon supportnya. Vote saya atas nama Muhammad Teguh Rosid dari Provinsi Banten untuk menjadi Next Young Ambassador Agriculture 2023. Nah, linknya di bawah ini nih. Ya, ikuti MAF Millennial Agriculture dan vote Muhammad Teguh Rosid. Terima kasih. Sekian bincang muda kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jawab pertanyaan kuisnya di kolom komentar. Saya Gita. Saya Teguh. Pamit undur diri. See you. See you.